Kelahiran Pedang Iblis bab 1931 kutukan. Gelombang kenangan mengalir di benak Noah. Dia melihat sekilas kehidupan Robert sebelum perubahan pertama hukumnya ketika langit dan bumi belum memaksanya untuk bergabung dengan sistem mereka. Kekuatannya masih ada hubungannya dengan kemampuan korosif, tetapi gambaran itu terlalu kabur untuk dapat dipahami dengan jelas oleh Nuh. Ingatan gelombang kedua bahkan lebih buruk dalam hal kejelasan. Kebanyakan darinya adalah pemikiran yang sederhana namun ringan dan samar-samar. Robert bahkan bukan dirinya sendiri selama periode di bawah kekuasaan langit dan bumi. Keberadaan perkasa itu telah memaksanya untuk mengubah intinya, mengubahnya menjadi sesuatu yang hampir tidak ia kenali. Kemudian, kegelapan menghilangkan cahaya yang menyilaukan itu dan melahirkan gelombang kenangan yang jelas. Nuh melihat segalanya mulai dari peristiwa di sisi lain tanah abadi hingga pertempuran terakhir melawan penggarap panggung yang solid. Emosi yang kuat memenuhi bagian ingatan Robert itu. Kemarahan terhadap penguasa lebih besar, namun Nuh juga menemukan kebahagiaan. Rekannya akhirnya bisa berkultivasi dengan bebas setelah kelahirannya kembali, dan itu adalah perasaan terbaik di dunia bagi seseorang yang terpaksa bergabung dengan sistem langit dan bumi. Semburat kesadaran masih ada di dalam ingatan itu. Noah dapat merasakan kesadaran Robert saat dia mencari intinya, dan rasa syukur yang tenang muncul darinya. Robert telah melakukan yang terbaik dan gagal. Begitulah cara perjalanan kultivasi berjalan, dan dia tidak merasa menyesal. Dia telah menjalani kehidupan yang sangat panjang, berpindah sisi dunia berkali-kali, dan rasa terima kasihnya masih ada hingga saat ini karena keberadaannya menjadi bagian dari pemimpinnya. Noah tidak perlu mencari terlalu lama untuk menemukan inti Robert. Pikirannya terbuka dengan sendirinya untuk mengungkapkan apa yang tersisa dari hukumnya setelah cedera mematikan itu. Inti retak berwarna ungu tua akhirnya keluar dari kesadaran Robert dan memasuki pikiran Nuh. Kekuatan mutasi yang diperoleh setelah kelahiran kembali masih berkobar kuat, tetapi langit dan bumi telah kebal terhadap mutasi tersebut pada saat itu. Kemarahan menyertai fitur itu sebagai aspek utama keberadaannya, dan hal yang sama berlaku untuk rasa ingin tahu yang samar-samar yang memungkinkan energi beracunnya berkembang. Nuh tidak bisa mengubah hukum itu menjadi sebuah kemampuan. Dia bisa menganggapnya sebagai versi berbeda dari kehancurannya, yang akan menjadikannya tidak berguna dalam gudang senjatanya. Meski begitu, Robert lahir dari materi gelap dan ambisi, sehingga Noah dapat melihat dirinya berada di dalam inti tersebut. Intinya meleleh setelah Nuh selesai mempelajarinya. Gelombang mentalnya ingin melahap kekuatan itu untuk memperluas pikirannya, tapi dia menghentikannya. Dia tidak bisa memperlakukan Robert hanya sebagai energi. Sang ahli harus menjadi bagian dari dirinya dan memadukan aspek-aspeknya dengan apa yang membuat ambisinya begitu kuat. Aspek korosif dari hukum Robert menyatu dengan kehancuran Nuh. Yang terakhir bisa merasakan pemahamannya semakin dalam bahkan jika pikirannya satu langkah di atas rekannya. Penyerapan tersebut membawa perspektif baru yang memperluas gagasan tersebut dan memberi Nuh akses terhadap kegunaan baru. Keingintahuan yang samar-samar terpecah untuk menyatu dengan kehancuran dan ciptaannya. Aspek itu juga memperdalam sifat analitis yang sering menyertai serangannya, namun penambahannya tidak membuat perubahan besar. Hukum Nuh sudah menyelimuti sudut pandang itu, sehingga penyerapannya hanya membuat kemampuannya semakin kuat. Kemarahan tersebut akhirnya menciptakan perubahan yang lebih besar pada pola pikir Nuh. Dia selalu bentrok dengan langit dan bumi, tapi itu sebagian besar terjadi karena penindasan mereka yang terus-menerus. Dia ingin menembus langit, tetapi hanya karena langit menghalangi jalannya. Nuh hampir merasa benci pada para penguasa ketika kotak kristal menculik teman-temannya. Namun, perasaan itu memudar setelah mengetahui lebih banyak tentang keberadaan mereka. Nuh bisa memahami langit dan bumi. Dia akan mengambil pendekatan berbeda jika menghadapi kegagalan yang sama, dan dia mungkin akan menangani kendali dunia dengan lebih pribadi. Tapi dia bisa memahami dorongan mereka untuk mencapai peringkat ke-10. Nuh tidak bisa membenci mereka karena bersedia menggunakan seluruh dunia untuk meningkatkan level mereka. Sebagian dari dirinya sebenarnya menghormati para penguasa karena tetap melewati puncak perjalanan kultivasi bahkan setelah mengakui kegagalan mereka. Kebanyakan ahli tidak dapat bertahan dari perubahan sederhana dalam aspek hukum mereka, namun langit dan bumi tidak pernah berhenti mengubah keberadaan mereka, dan mereka masih berdiri di puncak. Keadaan berubah ketika Nuh merasakan kemarahan Robert yang mendalam terhadap para penguasa. Perasaan yang timbul dari ketidakadilan yang dideritanya setelah kekalahan pertamanya tidak mungkin diabaikan. Kemarahan Robert mengalir dalam keserakahan, kelaparan, ketajaman, dan ambisinya secara keseluruhan, menambah ciri-ciri berbeda pada aspek-aspek tersebut. Nuh adalah eksistensi yang unggul, sehingga perasaan itu berubah ketika menjadi bagian dari pelanggaran hukumnya. Segalanya mulai terasa terlalu cerah, meski mata Noah terpejam. Tekanan bawaan yang terpancar dari langit berubah menjadi pengingat yang menjengkelkan tentang betapa mudahnya para penguasa mengacaukan hidupnya. Bahkan udara yang disaring Nuh melalui kekuatannya setelah langit dan bumi menjadikannya racun bagi keberadaannya mengingatkannya pada sifat aslinya.
Langit dan bumi mengutuk mereka yang menentang sistem mereka, tapi itu juga memberi mereka status unik. Monster kosong di luar langit adalah contoh paling mencolok dari efek tersebut. Noah tiba-tiba menemukan kekuatan dalam kutukannya, dan kemampuan baru muncul saat keberadaannya selesai menyerap hukum Robert. Hancurkan langit, suara Robert bergema untuk terakhir kalinya di benak Noah sebelum keberadaannya lenyap dari dunia. Noah membuka matanya saat warna biru sedingin es di mata reptilnya semakin gelap. Tubuh Robert berubah menjadi debu di antara awan materi gelap setelah kehilangan hukumnya. Materi itu masih mengandung sedikit kekuatannya, tapi Noah tidak menginginkannya. Tetap saja, dia tidak bisa membiarkannya tersebar di dunia langit dan bumi, jadi dia akhirnya menerima beban itu. Materi gelap melahap sisa-sisa sang ahli. Seorang sahabat perkasa yang telah menghabiskan ribuan tahun bersama Nuh telah menghilang dari dunia. Pasukannya telah kehilangan salah satu pilarnya, dan pikirannya hanya bisa berpikir untuk menuntut harga dari para penguasa. Kumpulkan yang lain, perintah Noah sambil melambaikan tangannya dan menarik kembali dunia gelap. Arus materi gelap memasuki Stephen dan Divine Demon. Energi yang lebih tinggi menggantikan organ-organ yang hilang dan memberikan sedikit kelegaan pada pusat kekuasaannya. Nuh tidak bisa menyembuhkan mereka, tapi itu bisa membantu pemulihan bawaan mereka dan menghentikan memburuknya luka mereka. Itu saja, Stephen bertanya dengan nada kecewa. Robert meninggal, dan kita. Kamu mungkin ingin berhati-hati dengan kata-katamu selanjutnya, sela iblis ilahi dengan suara dingin. Kedatangan materi gelap telah membangunkan iblis surgawi dan memungkinkan dia mendengar keraguan Stephen tentang kepemimpinan Nuh. Itu tidak bisa diterima ketika lawan mereka berisi sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya di level yang sama dengan kultivator pedang. Tidak apa-apa, kata Noah sambil melayang menuju tempat yang tampaknya acak di zona mati. Dia hanya marah. Saya pastikan untuk menyampaikan emosi itu. Baik Stephen maupun Divine Demon merasa bingung, tetapi mereka tidak mempertanyakan Noah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dia mulai merasakan makhluk-makhluk yang terhubung dengan langit dan bumi dengan lebih jelas. Dan dia dapat melihat salah satu dari mereka berdiri di area yang tidak dapat dijangkau oleh kesadarannya. Sosok Nuh menembus langit dan muncul kembali di dekat tepi badai. Seorang kultivator kerangka berada di tanah, mengembara sambil mencari ahli yang telah mencuri hukum dari langit dan bumi. Tingkat kultivasinya telah turun ke dasar tahap cair, tetapi dia tampak lebih stabil dari sebelumnya. Di mana dia? Suara serak datang dari kerangka ketika dia merasakan Nuh. Kami akan menggunakan kematianmu untuk membangun rumah baru di tengah badai, jelas Noah saat akar menembus telapak tangannya dan berbentuk pedang. Badai tidak akan pernah menerimamu, tengkorak itu tertawa. Fondasi tanah ini adalah milik langit dan bumi. Kami akan menemukan jalan, kata Noah dingin sambil mengarahkan pedangnya ke arah kerangka itu. Kami adalah iblis. Kami membangun di atas mayat. Setetes hitam jatuh dari ujung akar setelah pengumuman tersebut. Tanah meleleh ketika cairan menyentuhnya, dan korosi tersebut melepaskan gas berwarna ungu tua yang tersebar di putihnya langit. Kelahiran pedang iblis bab 1932 pertahanan bawaan. Pembudidaya kerangka itu stabil tetapi tidak dalam kondisi mental terbaik. Dia mengarahkan tangannya ke arah Nuh ketika dia menolak memberikan jawaban yang tepat, dan sebuah pedang ditembakkan. Bilahnya berwarna putih dan besar. Ujungnya saja setinggi 3 meter saat terbang menuju Nuh dan menutup jarak antara dia dalam waktu singkat. Pikiran Nuh tidak pernah setajam ini. Ia bekerja dengan kekuatan penuh dan mendapat manfaat dari kemarahan yang diwarisi Robert. Ia mempelajari kekuatan di balik serangan kultivator di sistem langit dan bumi, dan garis-garis hitam dengan cepat menutupi keseluruhan strukturnya. Pedang itu meledak sebelum mencapai Nuh. Dia tidak melambaikan tangannya atau bergerak, tapi serangan itu meledak dan melepaskan badai pecahan kecil. Beberapa mencoba mendarat di atasnya, tetapi mereka meleleh dan mengeluarkan jejak berwarna ungu tua ketika mereka mendekati sosoknya. Sang ahli berada dalam tahap cair, namun penurunan tingkat kultivasinya telah mengubahnya menjadi eksistensi yang bahkan berada di bawah entitas baru yang maju. Noah tidak akan merasa percaya diri melawan lawan normal di level itu, tapi dia melihat jalan menuju kemenangan di sana. Terlebih lagi, ada sesuatu yang tidak memungkinkannya untuk mundur. Pinggirlah, tengkorak itu berteriak sambil mengangkat lengannya. Pedang raksasa muncul di atas Nuh. Senjata itu mulai berjatuhan saat warna putih bersinar dari strukturnya. Namun, hal itu lenyap dari akal sehatnya ketika dunia dalam penglihatannya berubah menjadi serangkaian garis. Mata kerangka itu berkedip ketika dia merasakan perubahan pada struktur dunia. Dia secara naluriah melambaikan tangannya ke belakang, dan sebuah pedang mulai muncul di belakangnya. Namun, akar berbentuk pedang mendarat di lengan kanannya dan menghentikan serangannya. Pedang setengah terwujud terus terbang ke depan dan memicu pertahanan Nuh. Dia berlari di belakang sang ahli, tapi dia tidak berhasil cukup cepat untuk menyerang di depannya. Garis hitam muncul di pedang yang tidak stabil, tapi garis itu menghantam aura pertahanan yang mulai mengelilingi Nuh sebelum kehancurannya dapat mempengaruhinya dengan baik.
Mereka hancur dan meleleh saat bentrokan, tapi pecahannya berhasil menembus lapisan pelindung itu dan terbang menuju tubuhnya. Lubang terbuka pada sosok Nuh. Tubuhnya pada dasarnya berada di peringkat ke-9 dengan semua pemberdayaannya, dan bahkan bisa menandingi binatang ajaib hingga ke tingkat yang lebih rendah. Namun, lawannya tetap menjadi kultivator tahap cair, dan bahkan serangannya yang rusak pun bisa melukainya. Pecahannya menembus Noah dari sisi ke sisi, membuat lubang di dada, bahu, dan lengannya. Meski begitu, tatapannya tidak goyah. Dia terus menatap jauh ke dalam mata putih sang ahli sambil membiarkan akarnya menjadi gila. Pemahamannya mengalir ke arah parasit dan memperkuat kekuatan pengikisnya. Nuh telah memaksa tanaman untuk menghasilkan serangan jarak jauh di masa lalu. Namun aspek hukum Robert telah menyatu dengan kemampuan untuk melahirkan cairan padat yang memiliki sifat intens dan invasif. Cairan berwarna ungu tua yang dikeluarkan oleh akar dapat langsung menghancurkan segala sesuatu yang tidak mampu menahan kekuatannya, namun mengubah pendekatannya terhadap aset yang lebih kuat. Pertahanan bawaan kerangka itu berbentuk pedang yang ditumpuk satu sama lain untuk menciptakan baju besi yang melayang di atas sosoknya. Tapi bayangan gelap mulai menyebar dari tempat parasit itu mendarat. Parasit tersebut tidak dapat menimbulkan korosi, tetapi ia berhasil menginfeksi metode pertahanan yang kuat dengan cairan berwarna ungu tua. Pecahan yang mengenai Noah mencoba mendorongnya mundur, namun kekuatan fisiknya yang gila memungkinkan dia untuk tetap di tempatnya, sehingga tanaman dapat terus memberikan efeknya. Noah bahkan mencoba untuk menggali akarnya yang berbentuk pedang ke depan, tetapi retakan terbuka pada senjatanya saat dia mendorong ahlinya ke belakang. Dia tidak bisa menembus pertahanan bawaan kultivator dengan kekuatan fisiknya, tapi cairan korosif akhirnya membuat armor pedang itu tidak stabil. Kultivator sedang mempersiapkan serangan kedua, tetapi senjata Nuh tiba-tiba menembus pertahanan bawaannya dan mendarat di tulangnya. Parasit tersebut segera menumbuhkan akarnya, dan mereka terjerat di sekitar lengan kerangka sebelum ahli tersebut memutuskan untuk melompat mundur. Akar tidak ingin melepaskan ahlinya, tetapi ahlinya memutuskan hubungan mereka dengan parasit dengan membuat sosoknya melepaskan gelombang ketajaman. Segala sesuatu di tubuhnya hancur pada saat itu, tetapi dia segera menyadari bahwa lengannya sudah tidak ada lagi. Benda itu jatuh saat dia mundur. Sebagian dari pelepasan energi tajam menghantam Noah dan membuka banyak luka pada sosoknya, tapi itu tidak menghentikannya untuk terus maju. Namun, targetnya bukanlah kultivator yang mundur. Dia berhenti di sebelah tempat yang mengeluarkan gas berwarna ungu tua. Kamu bahkan tidak terhubung dengan tubuh utamamu, keluh Noah sambil mengambil benda yang mengeluarkan gas beracun. Parasit itu telah belajar dari kehancuran Nuh selama serangan itu, jadi parasit itu fokus pada bahu untuk memotong seluruh lengannya. Namun, bongkahan kecil akar yang selamat dari gelombang tajam dengan bersembunyi di balik tulang terus memakan anggota tubuh tersebut setelah jatuh ke tanah. Nuh memperhatikan bagaimana sebagian besar akar tersebut kehilangan energi. Mereka tidak ada hubungannya dengan parasit, dan mereka tidak cukup besar untuk menahan kekuatan itu sendiri. Tubuh para kultivator tidak terlalu berharga, dan itu bahkan lebih benar lagi untuk anggota kerangka itu, tapi itu tetap merupakan material peringkat 9. Gelombang materi gelap yang berapi-api keluar dari tubuh Nuh dan membakar anggota tubuh serta akarnya untuk menyerap kekuatannya. Energi yang terkandung di dalam lengannya berhasil menutup beberapa luka dangkal, dan dia hanya bisa menghela nafas melihat pemandangan itu. Dia tetap terluka. Namun kondisinya tidak terlalu menjadi masalah selama dia bisa semakin mengganggu kestabilan pikiran sang ahli. Kultivator menjadi semakin marah setelah memeriksa pemandangan itu. Noah sebenarnya berhasil menyakitinya sendiri. Dia tidak bisa melepaskan hinaan itu, tapi Noah bertindak sebelum dia bisa mengangkat tangannya lagi. Sang ahli langsung memanggil pedang raksasa di belakangnya, dan Noah muncul di sana dalam sekejap, tapi retakan yang mengarah ke kekosongan terbuka di tempat itu ketika dia berlari lagi. Dia muncul kembali di depan dada kultivator, dan pedangnya yang berbentuk pedang mendarat di bagian penghalang yang melindungi tulang rusuknya. Kamu tidak akan mudah, kultivator itu mulai berteriak, tetapi keterkejutan memenuhi pikirannya yang bingung ketika dia melihat senjata Nuh menembus pertahanan bawaannya dalam hitungan detik. Akarnya membutuhkan separuh waktu mereka sebelumnya untuk mengatasi pertahanan. Noah telah belajar lebih banyak tentang teknik bawaan itu setelah menusuknya sekali, jadi dia bisa menghancurkannya lebih cepat lagi. Serangkaian garis hitam juga menyebar lebih jauh dari cairan ungu tua sementara armor pedang terus hancur. Kultivator harus mengalihkan serangannya ke akar yang hinggap di tulang rusuknya. Dia tidak bisa membiarkan mereka menerapkan efeknya terlalu lama. Tapi dia menderita luka bahkan jika dia mundur dengan cepat dan meluncurkan gelombang energi tajam yang memutuskan serangan parasit Nuh lagi. Akar itu mendarat di kejauhan, dan tulang dadanya hancur begitu kakinya menyentuh tanah. Jantungnya terbuka sekarang, dan hanya tulang rusuknya yang terus melindungi organ tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana hal itu mungkin, tetapi Nuh sebenarnya mengalahkannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1933 diam. Noah merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Luka dan lubang membuatnya berdarah, tapi dia hampir tidak merasakannya. Pikirannya dingin meskipun pikiran-pikiran destruktif dan kemarahan memenuhi isi hatinya. Hanya tulang yang tidak bisa menahan serangannya. Kultivator tidak bisa berbuat apa-apa setelah Nuh menembus baju besi pedang. Serangan ahli juga gagal menghasilkan kerusakan yang cukup karena kehancuran Nuh bertindak sebagai perisai pertahanan yang sangat efektif melawan kemampuan yang terus ia pelajari. Hukum Robert seolah-olah telah mencapai kesempurnaan setelah aspek-aspeknya mengalir dalam ambisi Nuh. Masing-masing sifat telah menemukan jalannya yang sebenarnya ketika dipadukan dengan kekuatan fisik yang tak terbendung, pikiran yang dimaksudkan untuk menemukan kekurangan. Dan makna sebenarnya yang dapat memberdayakan segala yang dimilikinya. Nuh benar-benar telah berubah dalam hitungan menit, dan kultivator hanya bisa tetap terkagum-kagum di depan serangannya yang tiada henti. Tengkorak kultivator tidak bergerak, namun suaranya yang serak masih bergema di area tersebut. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa menusukku? Nuh dapat menjelaskan secara detail bagaimana pikirannya terus mempelajari keberadaan sang ahli dan meningkatkan efisiensi sifat korosifnya. Dia bisa memberitahunya bagaimana ciri-ciri itu tidak hanya berlaku pada parasit dan aura destruktif yang ada di sekitar sosoknya. Dia bisa mengungkapkan bahwa itu hanya sebagian dari kekuatannya, tapi kata-kata tidak ada gunanya sekarang. Sebuah tebasan keluar dari akar berbentuk pedang di tangan Noah setelah lambaian tangannya yang sederhana. Serangan itu sangat besar dan membawa begitu banyak properti sehingga bahkan pikiran yang stabil pun akan kesulitan mengenalinya. Keserakahan dan kelaparan yang dibawa oleh tebasan tersebut membuat tanah hancur dan memaksa energinya mengalir ke dalam serangan melengkung untuk meningkatkan ukuran dan kekuatannya. Aspek-aspek tersebut bahkan mengandalkan bagian-bagian tertentu dari kehancuran dan penciptaan Nuh untuk meningkatkan bahaya pengaruhnya dan meningkatkan pukulannya tanpa mengganggu stabilitas. Tebasan itu melepaskan ketajaman yang kuat yang mampu meresap ke dalam struktur ruang dan waktu. Kultivator melihatnya terbang ke arahnya, tapi dia merasa tidak bisa bergerak atau menghindarinya. Dunia telah mencatat dampak serangan tersebut dan mengubahnya menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari. Jejak asap hitam keluar dari tebasan itu. Materi gelap adalah material terkuat dan paling fleksibel di dunia, sehingga meniru efek api Nuh dan sifat korosif parasit tersebut. Kehancurannya juga berperan di sana, dan itu menambah pengetahuan yang dikumpulkan oleh pikirannya untuk membuat segalanya lebih efektif melawan kultivator. Kemarahan juga memenuhi tebasan itu. Nuh tahu bahwa lawannya adalah bagian dari sistem langit dan bumi, sehingga perasaan barunya diaktifkan dan meningkatkan efektivitas serangannya. Terlalu banyak serangan dalam satu serangan itu, dan Noah bisa menambahkan lebih banyak lagi. Dia masih memiliki teman, dunia gelap, pasukan boneka sekali pakai. Efek lebih kuat yang bisa dihasilkan oleh pedang iblis, kekuatan superior dari pedang terkutuk, domain bayangan, dan pusat kekuatan halusnya. Hukum dari sebagian besar keberadaan yang mencapai peringkat ke-9 hanya akan membawa satu atau dua aspek. Tetapi Nuh memiliki begitu banyak aspek sehingga dia dapat memilih mana yang dia anggap lebih efektif dalam setiap situasi. Bahkan kultivator tahap cair dengan pikiran bingung dapat mengakui dia sebagai monster terkuat yang pernah menginjakkan kaki di tanah abadi. Tebasan itu menghantam penggarap dan menciptakan lubang di pertahanan bawaannya. Armor pedang hancur saat api, ketajaman, garis hitam, dan zat korosif menyebar ke seluruh dadanya. Dia harus membuat salah satu pedang raksasanya jatuh di sampingnya dan melepaskan gelombang kejutnya untuk menghilangkan kemampuan itu. Pertukaran itu membuat kultivator sangat lemah. Tingkat kultivasinya kembali menurun saat keberadaannya mulai runtuh lagi. Serangan Nuh telah berhasil menghancurkan stabilitas yang dihasilkan oleh kejelasan sang ahli. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai puncak tahap gas dan kehilangan lebih banyak bagian tubuh. Kultivator tidak menyerah. Dia mengangkat tangannya ke arah langit dan menyebarkan auranya ke depan. Keberadaannya yang rusak sepertinya menciptakan koneksi dengan lapisan sementara yang jauh di kejauhan untuk meminta bantuan. Nuh tidak ingin menguji dirinya sendiri melawan serangan langit dan bumi saat itu. Dia sedang memikirkan terlalu banyak hal. Dia bahkan telah memikirkan cara untuk mempercepat peningkatan kekuatan bertarungnya. Dia tidak bisa membiarkan para penguasa memperlambatnya sekarang. Rangkaian garis menggantikan dunia dalam visinya. Noah berlari ke depan kerangka itu sambil meninggalkan celah besar yang terhubung dengan kekosongan di belakangnya. Tapi dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika dia hendak menusuk ahli itu dengan akar berbentuk pedangnya. Kerangka itu tidak lagi memiliki otot wajah. Matanya bahkan putih seluruhnya, jadi sulit untuk membaca ekspresinya. Namun, keputusasaan yang meresap ke dalam auranya tidak mungkin dilewatkan. Dia melihat ke langit, tapi langit tidak melihat ke belakang. Noah berhenti untuk melihat ke arah yang sama. Dia merasa hampir bisa melihat hubungan yang dibangun oleh kultivator dengan langit dan bumi, tetapi tidak ada yang mengalir menuju badai. Para penguasa terdiam seolah tidak mengenali pengikutnya. Sistem mereka tidak dapat mengenali Anda karena mereka telah kehilangan hukum aslinya, jelas Noah cepat. Apa?
Tengkorak itu bertanya sambil menundukkan kepalanya, tapi akar berbentuk pedang itu menembus jantungnya. Nuh telah menggunakan kalimat sebelumnya untuk membuat sang ahli terkejut cukup lama hingga menembus pelindung pedang sampai ke akar-akarnya. Zat korosif dan garis-garis hitam menyebar ke seluruh organ kultivator, dan potongan-potongan tubuhnya yang cacat mulai berjatuhan atau berubah menjadi debu. Kultivator mencoba memanggil kekuatannya untuk membebaskan dirinya dari zat-zat tersebut. Tetapi Noah menusuk tangannya yang lain melalui pertahanan bawaan dan meraih tengkorak itu sebelum lawannya dapat melepaskan serangan apapun. Armor pedang sudah terlalu lemah sekarang, karena kekuatan tubuhnya sudah lebih dari cukup untuk menembusnya. Cahaya biru mulai bersinar dari balik mata reptil Nuh. Dia menyelam jauh ke dalam pikiran sang ahli yang kebingungan dan mencari intinya di antara pikiran-pikiran yang berantakan dan pecahan-pecahan lingkungan mentalnya. Keberadaan itu akan memiliki banyak titik yang hilang dan menampilkan banyak ketidakstabilan, tapi Nuh tidak peduli. Dia hanya menginginkan ide-ide itu. Pikiran yang membingungkan adalah awan berantakan yang membuat penjelajahannya menjadi sulit. Noah bahkan menemukan pedang halus raksasa melayang dan bereaksi terhadap kehadiran asing itu, tapi gelombang mental hitamnya terlalu kuat di sana. Dia bahkan bisa melepaskan haus darahnya untuk membersihkan area tersebut dengan cepat, namun dia takut akan merusak keberadaan kultivator tersebut karena kondisinya yang lemah. Inti putih akhirnya muncul di penglihatannya, dan Noah tidak ragu-ragu untuk meraihnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan kumpulan energi halus di telapak tangannya. Nuh tidak bisa langsung menyerap sesuatu yang diciptakan oleh langit dan bumi. Itu hanya akan menghancurkan dirinya sendiri di dalam pikirannya. Meski begitu, tidak sulit baginya untuk memulai proses yang dapat memurnikan energi tersebut. Cairan ungu tua keluar dari kulitnya dan memaksa hubungan dan pengaruh langit dan bumi meninggalkan inti putihnya. Suara-suara mendesis keluar dari keberadaan itu hingga menjadi gelap dan menemukan bentuk baru yang tidak stabil. Nuh memasukkan energi itu ke dalam pikirannya dan membiarkan gelombang mentalnya mengandung struktur yang tidak stabil. Dia telah mengembangkan kemampuan karena teknik pencuri tertinggi, tapi dia tidak ingin membatasi dirinya di sana. Dia punya rencana lain untuk keberadaan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1934 Obelis. Kerangka itu hancur setelah kehilangan keberadaannya. Debu yang keluar dari tubuhnya yang sudah hancur terbang menuju Noah dan membantu menyembuhkan luka-lukanya. Efeknya hampir tidak terlihat, terutama ketika Nuh menonaktifkan pemberdayaannya. Substansi yang tidak stabil, kemampuan, dan ambisi Ishak meninggalkan dia dengan rasa kelemahan yang mendalam yang memperlambat kebutuhannya dan memaksa lubang hitam untuk menginvestasikan lebih banyak energi dalam menyebarkan stres. Meski begitu, dia tidak mengalami luka yang semakin dalam, dan tubuhnya tetap stabil. Kelemahan tersebut tampaknya tidak dapat mempengaruhi Nuh secara mendalam. Tubuhnya bergerak maju perlahan, tapi setiap langkah yang diambilnya menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Hal yang sama berlaku untuk lubang hitam karena hubungannya dengan dantiannya. Peningkatan yang terakhir ini akan berlipat ganda setelah mencapai pusat kekuasaan keempat. Potensi Noah meningkat setelah kemenangan itu. Dia telah beralih dari keberhasilan memaksakan terobosan dan memperluas apa yang dapat dicapai oleh pusat kekuasaannya menjadi melawan boneka tingkat menengah dan penggarap panggung yang solid dalam waktu yang relatif singkat. Dia tidak benar-benar mengalahkan sang ahli dengan kekuatan penuhnya sendirian, tapi pertarungannya berada di luar jangkauannya sehingga pencapaiannya masih memicu ambisinya. Saya membutuhkan lebih banyak untuk dantian saya, Noah menyimpulkan dalam benaknya setelah memeriksa keadaan pusat kekuasaannya. Eksperimen dengan salinannya telah menunjukkan kepadanya bagaimana pusat kekuasaannya bisa mencapai peringkat ke-9. Dantiannya secara teknis dapat mengikuti jalur yang teratur dan berkembang seiring dengan aliran energi di dalamnya dan pengaruhnya meningkat. Namun, sebagian besar tes menunjukkan organ tersebut menggunakan potensi yang terakumulasi untuk melompat ke alam superior. Noah telah melihat berapa banyak yang biasanya dibutuhkan dantiannya, jadi dia harus melampaui itu untuk mencapai hasil yang sama yang diperoleh dengan pikirannya. Kegelapan yang halus memiliki cukup ruang untuk membuatnya tumbuh setelah terobosan, tetapi Nuh ingin membangun fondasi yang baik daripada memperbaikinya setelah menjadi pusat kekuatan peringkat 9. Tidak sulit untuk mendapatkan gambaran samar-samar tentang seberapa banyak yang dibutuhkan Nuh untuk melaksanakan rencana itu, tapi itu jelas menakutkan. Sejujurnya, keberadaannya siap melangkah ke alam superior. Menghabiskan waktu untuk berkultivasi akan cukup untuk membawanya ke tingkat di mana potensinya saat ini dapat menutup celah yang memisahkan dantian dari peringkat ke-9. Namun, ambisinya tidak memungkinkan dia untuk puas dengan kesempurnaan. Dia membutuhkan lebih banyak. Saya harus melawan lawan tingkat menengah dan tahap cair mulai sekarang, desah Noah ketika dia memikirkan betapa curamnya persyaratannya. Dan aku masih perlu menggunakan energi dalam kegelapan halus untuk melakukan dorongan terakhir. Melewati potensinya yang mengerikan hanyalah langkah pertama. Kegelapan Nuh yang halus menjadi penentu masalah ini.
Dan Tiannya harus mengalami pemberdayaan ganda yang sama seperti pikirannya dan mencapai tingkat kekuatan yang bahkan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Noah bahkan tidak mau memikirkan tentang tubuhnya. Semua salinannya telah berjuang untuk mencapai kemajuan, dan memenuhi persyaratan untuk kepompong selalu membutuhkan bahan-bahan pada tingkat yang gila. Semakin dekat aku, semakin panjang jalannya, pikir Noah sambil membiarkan pikirannya melayang di saat damai itu. Tapi ingatannya tidak membiarkannya bertahan lama dalam keadaan itu. Dan lebih banyak darah yang tumpah, Nuh melanjutkan pemikirannya sebelum menunjuk ke tempat di mana penggarap itu meninggal. Materi gelap merembes keluar dari jari-jarinya saat dunia gelap meluas. Lokakarya muncul untuk membantu mengubah energi yang lebih tinggi dan menciptakan struktur sederhana. Noah tahu bahwa Raja Elbas harus memodifikasi bangunan itu nanti, tapi dia ingin materi gelapnya tetap menjadi intinya. Robert telah menjadi bawahan dan rekan yang baik, sehingga langit dan bumi membutuhkan pengingat yang dapat menahan badai. Nuh bahkan tidak takut para penguasa akan mencoba menjatuhkannya karena mereka sudah menunjukkan betapa sibuknya mereka. Materi gelap berubah menjadi batu bata yang membawa ciri-ciri spesifik yang ditentukan oleh pikirannya. Noah ingin meniru keberadaan Robert sambil menerapkan beberapa modifikasi untuk mencegahnya membunuh mereka yang tidak dapat menahan kemampuan racunnya. Ambisi, kemarahan, korosi, dan kemampuan untuk mengubah materi langit dan bumi membentuk dinding, lantai, langit-langit dan atap ketika sebuah obelis besar tumbuh dari tanah dan membentang ke arah langit. Kehadiran familiar memasuki dunia gelap saat Nuh terus membangun monumen itu. Dia mengenali teman-temannya, dan Raja Elbas perlahan mendekatinya dari samping. Raja Elbas tampak baik-baik saja, tetapi kulitnya pucat. Dia berada agak jauh dari ledakan 3 pedang besar itu, tapi dia masih menderita luka yang bahkan tubuh uniknya tidak bisa menyembunyikannya. Kultivator itu mengerutkan kening dan melebarkan matanya setiap kali Nuh melakukan apa yang dianggapnya sebagai kesalahan. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap diam. Apalagi ambisi yang terpancar dari setiap bata, ubin, dan tembok pada akhirnya memperbaiki segalanya dan bahkan melampaui apa yang bisa dilakukan Raja Elbas dengan satu energi. Kita perlu berhenti dan memulihkan diri, kata Noah setelah bangunan tersebut selesai dibangun. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menciptakan pengingat abadi akan kehidupan Robert. Semua ahli telah berkumpul saat itu, dan Nuh merasakan Raja Elbas tiba bersama Stephen dan Iblis Surgawi. Dia harus tahu bahwa Robert telah meninggal. Dia mungkin lebih menipu kematian daripada kamu, komentar Raja Elbas. Bisakah kamu mengatakan bahwa dia meninggal ketika keberadaannya masih hidup melalui kamu? Stephen memang banyak bicara, ejek Noah. Apakah kamu sengaja melewatkan tempat itu, atau kamu suka membuatku marah? Raja Elbas bertanya sambil menunjuk salah satu batu bata di obelis. Semua orang suka membuatmu marah, jawab Noah, dan aku tidak melewatkan apapun. Pak, aku benar-benar perlu pergi. Raja Elbas mulai melontarkan pernyataan arogan, tetapi ambisi Nuh memperbaiki kekurangannya dan memaksanya terdiam. Ekspresi Raja Elbas akhirnya berubah menjadi serius sebelum pernyataan yang jelas keluar dari mulutnya. Kami belum siap menghadapi banyak hal. Apakah menurut Anda terobosan lain akan menyebabkan hal serupa? Saya harap begitu, jawab Noah. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian langit dan bumi karena orang gila itu berhasil menyentuh struktur yang melampaui dunia? Saya pasti perlu mendengar cerita itu lagi, jawab Raja Elbas. Selain itu, hal ini hanya akan membawa lebih banyak ancaman yang tidak dapat kita tangani. Kalau begitu, orang lain mungkin mati, Noah menjelaskan sebelum berbalik ke arah temannya. Saya tahu Anda ingin bersiap untuk segalanya, tetapi langit dan bumi telah mengabaikan hukum. Kami benar-benar menentang segalanya, jadi Anda harus menerima risiko yang tidak diketahui. Aku bukan iblis surgawi, dengus Raja Elbas. Anda tidak bisa mendorong kekuatan saya melalui tantangan. Bawahanku meninggal hari ini, desah Noah. Langit dan bumi kehilangan pion sekarat sementara kita kehilangan pilar. Kita masih belum tahu seberapa besar pengaruh Sword Sein pada mereka, jadi kita akan menganggap ini sebagai kerugian kita. Mari kita hindari hal itu lain kali. Anda telah mendorong keberadaan Anda melampaui apa yang dapat ditangani oleh pusat kekuasaan Anda, jawab Raja Elbas. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apalagi yang bisa kami lakukan? Lawan kami sungguh kuat. Saya punya beberapa ide untuk diri saya sendiri, kata Noah. Jadi, kalian semua harus mendapatkannya. Kamu akan melakukan sesuatu yang gila lagi, bukan? Raja Elbas bertanya. Sebaiknya kita mulai mengklasifikasikan tingkatan gilanya, usul Noah. Meskipun aku tidak tahu di mana harus menaruh ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1935 tidak lengkap. Nuh menyelesaikan obelis dan membiarkan Raja Elbas masuk. Struktur yang diperbesar karena bahan emas mengubahnya menjadi istana yang layak dengan ciptaan Nuh sebagai pusatnya. Tak perlu dikatakan lagi, material emas berubah menjadi hitam dalam hitungan jam, tapi Raja Elbas telah memperkirakan hasil tersebut. Dia bahkan membantunya dengan menambahkan pengaruh Nuh ke dalam perhitungannya dan mendukung perluasannya.
Langkahnya awalnya mandul, dan para ahli akan menerimanya dalam keadaan seperti itu. Tetapi Raja Elbas tidak membiarkan siapapun masuk sampai mencapai tingkat kesempurnaan yang sesuai dengan namanya. Raja Elbas menambahkan prasasti untuk menciptakan area pelatihan yang diperkuat. Dia menyebarkan formasi ke seluruh zona mati untuk menghubungkan badai ke struktur dan menyediakan sumber energi yang stabil. Dia bahkan membangun beberapa aula yang diperuntukkan bagi setiap ahli. Akan sulit bagi kelompok Nuh untuk menemukan seseorang yang dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada Raja Elbas, bahkan jika mereka menjelajahi keseluruhan badai. Tetap saja, dia memastikan untuk membiarkan obelis pusatnya kosong. Struktur itu adalah simbol yang tak seorang pun ingin ternoda oleh pengaruhnya. Pertemuan dan pertemuan politik mungkin akan terjadi di sana suatu hari nanti, namun keenam ahli tersebut sudah melewatinya. Mereka lebih memilih menyimpannya sebagai monumen yang menggambarkan keberadaan Robert dengan sempurna. Semua ahli perlu pulih. Berurusan dengan keberadaan peringkat 9 selalu merepotkan, terutama bagi para ahli yang belum mendapatkan akses ke pusat kekuasaan peringkat 9. Dunia mereka dapat mempengaruhi hukum dan meninggalkan luka yang berkepanjangan, dan hal serupa telah terjadi pada kelompok tersebut. Hanya Raja Elbas, Noah, dan Sword Saint yang berhasil menghindari konsekuensi tersebut. Raja Elbas hanyalah monster yang telah mempelajari keberadaan kultivator pedang dan menciptakan perlawanan terhadap pengaruhnya. Sword Saint membawa aspek jalur pedang yang ingin diambil oleh sang ahli. Dan Nuh memiliki pikiran peringkat 9 yang memungkinkannya mendapatkan sebagian besar keunggulan yang dapat diterapkan oleh pusat kekuatan di alam yang lebih tinggi. Divine Demon, Stephen, dan Wilfred juga tidak mengalami kesulitan karena keberadaan kultivator pedang telah berada di ambang kehancuran sejak awal pertarungan. Dia dapat mempengaruhi materi dan hukum lainnya, namun pengaruhnya tidak dapat dibandingkan dengan makna sebenarnya yang stabil bahkan jika dia pada awalnya berada dalam tahap padat. Proses yang lebih mudah tidak mengurangi waktu yang dibutuhkan para ahli untuk pulih. Mereka semua menderita luka parah yang berisiko menyebar ke pusat kekuasaannya, sehingga mereka harus merawatnya. Selain itu, membangun kembali tubuh dari awal bisa jadi menyusahkan, tergantung seberapa kuat tubuh tersebut. Hanya Sword Saint yang benar-benar baik-baik saja setelah pertempuran. Pemahaman barunya tentang jalur pedang dan peran yang diberikan teman-temannya telah mencegahnya menderita cedera. Selain itu, dia benar-benar berada di peringkat 9 sekarang, jadi dia bisa mengekspresikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada rekan-rekannya. Sword Saint telah merencanakan untuk pergi segera setelah pertempuran berakhir, tetapi dia tahu bahwa kematian Robert sebagian adalah kesalahannya. Dia tidak menyesali tindakannya atau menyalahkan dirinya sendiri, tapi teman-temannya telah kehilangan salah satu pilar mereka karena dia. Jadi dia menunda keberangkatannya untuk memastikan semua orang pulih sepenuhnya. Noah akhirnya menjadi salah satu orang pertama di antara kelompok yang pulih sepenuhnya. Dia sudah sembuh sebelum pertempuran melalui sisa energi panggung padat dan bahan bakar yang ditinggalkan oleh avatar coklat. Jadi lukanya hanya berasal dari bentrokannya dengan kultivator yang sudah lemah. Nuh menghabiskan sedikit waktu untuk berkultivasi sebelum menghubungi Raja Elbas dan memastikan bahwa dia siap menerimanya. Dia mempunyai banyak hal dalam pikirannya, tapi dia ingin mempelajari beberapa hal sebelum mendekati proyek masa depannya. Jangan bilang ini tentang boneka, tanya Raja Elbas saat Nuh memasuki area latihannya. Jangan menyebut mereka boneka, tegur Noah seiring rentetan tangisan yang keluar dari dadanya. Cahaya keemasan yang hangat memenuhi area pelatihan Raja Elbas. Beberapa garis terang menyebar dari bawah sosok bersila dan membentang di berbagai permukaan. Api keluar dari dinding dari waktu ke waktu. Seolah-olah Raja Elbas telah menyebarkan keberadaannya ke seluruh area untuk meningkatkan jumlah energi yang dapat dia kumpulkan pada saat yang bersamaan. Namun, kekuatan itu tampaknya tidak sampai ke pusat kekuasaannya. Apakah kamu mendapatkan kekuatan lebih besar dari kami dari istana? Nuh bertanya. Aku bukan kamu, Raja Elbas mendengus. Setiap area latihan mendapat akses ke jumlah energi yang sama. Aku hanya menyerapnya lebih cepat, jadi aku mengisinya sebelum kalian semua. Noah tertawa sebelum mengabaikan masalah tersebut. Dia juga bisa mengeksploitasi struktur istana, tapi dia tidak membutuhkan lebih banyak energi pada level itu. Hampir tidak ada gunanya dia menyerap badai. Bagaimana caramu membuat boneka yang mampu beradaptasi dengan setiap serangan? Nuh langsung ke pokok permasalahan. Saya tahu saya telah melakukan yang terbaik dengan energi saya yang lebih tinggi. Beberapa komentar arogan tidak akan mengalihkan perhatian saya dari apa yang Anda lakukan. Anda pasti bisa berbuat lebih banyak dengan energi Anda yang lebih tinggi, komentar Raja Elbas. Oh, tolong, goda Noah. Siapa yang datang memohon pada Bibrida kegelapan untuk menciptakan energi yang lebih tinggi yang tidak dapat kamu buat? Aku hampir tidak ingat hal itu, seru Raja Elbas sambil mengalihkan pandangannya. Bisakah Xavier Elbas yang hebat melupakan banyak hal? Goda Noah lagi sambil duduk di tempat yang agak jauh dari sang ahli. Mungkin dia tidak begitu hebat. Raja Elbas menghela nafas sebelum memainkan cincin luar angkasa di jarinya.
Ia tampak ragu untuk mengungkapkan kemampuan barunya, yang mengejutkan Noah karena temannya suka membual tentang prestasinya. Anda tidak bisa menggunakan metode ini, Raja Elbas akhirnya mengungkapkan. Apakah kamu tetap ingin mengetahuinya? Bagaimana aku bisa tahu bahwa aku tidak akan berhasil sebelum kamu? Nuh mengejek. Saya serius, ulang Raja Elbas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda dekati. Anda memerlukan pemahaman mendalam pada setiap bidang prasasti yang pernah dibuat hanya untuk mulai mengerjakannya. Apakah kamu memilikinya? Nuh bertanya. Tentu saja tidak, kata Raja Elbas. Itu tidak mungkin. Bahkan langit dan bumi pun tidak dapat mencapai begitu banyak hal. Anda harus ada sejak awal waktu hanya untuk memiliki kesempatan mempelajari segalanya. Mengapa kamu memulainya saat itu? Nuh mengerutkan kening. Kamu penasaran, bukan bodoh. Karena saya melihat sebuah jalan, jelas Raja Elbas. Jalanku mungkin. Secara teori, aku bisa menutupi bidang yang hilang dengan melakukan kemunduran pada metode yang ada saat ini dan menemukan asal-usulnya. Hal itu telah melahirkan ide-ide baru hingga aku menemukan sesuatu yang lain. Ayo, Elbas, kutuk Noah. Jangan malu padaku. Raja Elbas menghela nafas lagi sebelum mengulurkan tangannya ke depan. Bola seperti jeli emas yang dia gunakan untuk melawan kawanan kecoa terbang. Nuh dapat mempelajarinya dengan mudah, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang terlalu aneh di sana bahkan setelah memeriksanya dengan pikiran peringkat 9. Jeli itu tampak seperti gumpalan energi Raja Elbas yang lebih tinggi. Itu lebih padat dari api biasanya, tetapi sang ahli telah banyak bereksperimen dengan kekuatan emasnya sehingga tidak ada lagi yang dapat mengejutkan Nuh. Ini belum lengkap, kata Raja Elbas, tetapi ini berada di jalur yang benar. Dalam perjalanan untuk menciptakan kembali medan yang terlupakan, saya telah menemukan kekuatan yang mampu menyatukan semuanya. Energi dari binatang ajaib adalah bahan bakar primordial yang mampu menyatukan mereka semua. Menjadi segalanya, jadi sesuatu yang berisi segalanya harus ada. Saya mencoba menciptakan alam di atas energi yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1936 sistem. Noah tersentak kaget sebelum memasang ekspresi termenung. Pikirannya dengan cepat menganalisis kata-kata Raja Elbas untuk melihat apakah dia dapat memahaminya, tetapi semuanya terasa di luar jangkauannya. Energi primer bisa berubah menjadi segalanya. Nuh telah menciptakan kegelapan versi pertamanya dengan itu. Dia bahkan telah menggunakan bahan bakar itu dalam banyak teknik, dan status hibridanya telah mengajarinya sifat-sifatnya yang luar biasa. Kurangnya sifat energi primer adalah alasan utama mengapa binatang ajaib dapat menyerap berbagai jenis nafas tanpa memerlukan teknik khusus atau metode serupa. Namun, itu adalah aturan yang berlaku pada tingkatan manusia dan kepahlawanan. Nuh dan Raja Elbas adalah dewa. Mereka berurusan dengan hukum. Mereka telah meninggalkan pencarian energi yang lebih kuat untuk fokus pada makna yang lebih dalam karena itulah sumber kekuatan sejati. Nuh memperlakukan energi yang lebih tinggi sebagai bahan bakar unggul dan bahan utama ciptaannya. Kemampuan dunia gelap untuk mengubah lingkungan melampaui kekuatan yang diterapkan oleh domain, dan Nuh bahkan dapat menyesuaikannya dengan situasi yang berbeda. Namun, sifat materi gelapnya hanya bernilai jika mencapai tingkat yang layak. Fakta bahwa itu adalah bentuk energi yang lebih tinggi tidak menjadi masalah, dan hal yang sama juga berlaku untuk segala bentuk energi yang lebih tinggi. Nuh dapat melihat manfaat mendapatkan akses ke sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada energi yang lebih tinggi, tapi dia tidak tahu bagaimana hal itu bisa menjadi jalan menuju peringkat ke-9. Terlebih lagi, dia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa mendapatkan apa yang diklaim Raja Elbas. Bahan bakar tidak memiliki batasan dalam jumlah bentuk yang dapat dicapai, namun hal sebaliknya terdengar mustahil. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, Raja Elbas mengumumkan. Saya tidak punya bukti nyata bahwa keadaan di atas energi yang lebih tinggi akan menghasilkan efek yang saya harapkan. Saya hanya melihatnya sebentar. Saya tahu itu mungkin, dan itu sudah cukup. Nuh mengamati ekspresi Raja Elbas dengan mata kosong. Dia tidak ingin menunjukkan apapun, tetapi sang ahli tahu apa yang ada dalam pikirannya. Raja Elbas dapat melihat keraguan dan kekhawatiran Nuh. Jika aku mati, tambah Raja Elbas saat tekad memenuhinya. Saya tidak bisa menyangkal sifat saya. Jadi, Hydra itu hanya ujian? Nuh bertanya. Memang, Raja Elbas membenarkan. Saya tidak bisa mendekati jalan ini dengan sombong. Saya harus mengingat bagaimana dulu ketika saya pertama kali mulai percaya. Saya harus memulai dengan hal-hal kecil dan melakukan pengujian yang tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya saya dapat memperoleh hasil. Noah menggaruk sisi kepalanya saat segala sesuatunya menjadi jelas dalam pikirannya. Dia tidak bisa menggunakan metode Raja Elbas untuk meningkatkan teman-temannya. Dia telah berjuang lama untuk mendorong serangannya melewati keadaan singularitas. Satu-satunya gagasan untuk melakukan hal yang sama pada materi gelapnya tanpa merusak keberadaannya terdengar mustahil. Noah bahkan tidak tahu bagaimana mendekati proyek itu. Dia tidak bisa menggunakan taktik Raja Elbas karena pengetahuannya dalam metode prasasti tidak ada dibandingkan dengan ahlinya.
Terlebih lagi, dia bahkan tidak merasa penasaran dengan jalan itu. Ambisinya biasanya mendorongnya untuk melakukan segala hal yang dapat memberikan lebih banyak kekuatan. Tetapi eksperimen tersebut dianggap terlalu tidak realistis bahkan untuk terlihat menarik. Kamu sebenarnya berhasil membuat ambisiku tidak bisa berkata-kata, komentar Noah. Langit mungkin akan hancur jika kamu mengatakan itu lagi, Raja Elbas tertawa. Bagaimana cara kerjanya? Noah bertanya sambil berdiri dan melepaskan sebagian energi utamanya. Kegelapan dan materi gelap terjadi sebelum terciptanya 3 bola yang berisi bahan bakar berbeda. Nuh hanya melihat perbedaan sederhana dalam kepadatan dan tingkat kekuatan di sana, namun Raja Elbas memperkirakan sebagai sistem yang berakhir dengan sesuatu di atas energi yang lebih tinggi. Energi binatang ajaib sudah ada sebelum langit dan bumi memaksa nafas menjadi dasar baru, jelas Raja Elbas. Energi awal memperoleh unsur-unsurnya sendiri dan bertindak sebagai landasan hukum. Energi yang lebih tinggi dari itu. Mungkin masih terlalu muda untuk mempelajari fungsi umum dari cabang ini, tapi saya yakin ia dapat menyentuh bidang hukum bahkan jika kekuatan dasarnya tidak mengizinkan hal itu. Penindasan yang bisa diterapkan Nuh dengan dunia gelap di peringkat heroik mirip dengan versi domain yang lebih lemah. Dia bisa menerima pernyataan Raja Elbas, tapi pernyataan Raja Elbas masih jauh dari menghubungkan semuanya dengan idenya. Saya telah memperhatikan tren umum pada energi yang lebih tinggi, lanjut Raja Elbas. Ia lebih umum dan mencoba untuk mengacaukan lebih banyak aspek dunia dalam banyak kasus. Anda memiliki materi gelap, tetapi api saya juga cukup fleksibel. Saya tidak tahu seberapa banyak saya dapat menggunakan iblis ilahi karena kekuatan melawan segalanya. Ada untuknya, tapi aku menemukan sesuatu yang serupa pada wanitamu. Petir hitam June adalah energi yang memungkinkan sirkuit sempurna miliknya menghasilkan lebih banyak tenaga. Keinginan untuk pertempuran tanpa akhir ada di dalam kekuatan itu, tapi pernyataan Raja Elbas terdengar tepat. Itu jelas lebih umum daripada nafas. Tren ini seharusnya mengarah pada sesuatu yang lebih luas lagi, Raja Elbas menyimpulkan. Itu seharusnya merupakan energi terakhir di medan yang diciptakan oleh energi binatang ajaib. Dan saya yakin energi tersebut akan memiliki sifat yang berlawanan namun serupa karena posisinya dalam sistem. Raja Elbas berbicara tentang energi primer seolah-olah energi primer hanyalah salah satu bahan bakar dasar di alam semesta. Topik itu terasa normal baginya, tetapi Noah mendapati dirinya mengevaluasi kembali gagasannya tentang masalah tersebut. Terobosan Sword Sein hanya membuktikan bahwa aku benar, seru Raja Elbas ketika dia mengingat sesuatu. Dia telah menunjukkan bagaimana ada aturan yang melampaui hukum, sistem di dalam sistem. Saya mencoba untuk menguasai sepenuhnya aturan ini, sederhananya. Dan kamu berani menyebutku gila? Noah menyeringai sambil menyebarkan energi di depannya. Mungkin aku mempengaruhimu setelah bertahun-tahun dihabiskan bersama. Kamu benar-benar melakukannya, kata Raja Elbas dengan nada yang terdengar seperti kutukan, tetapi kamu tidak boleh menyebut siapapun gila. Aku tahu bahwa apa yang ada dalam pikiranmu bahkan lebih buruk daripada gagasanku. Noah membatasi dirinya untuk tersenyum dan memeriksa isi pikirannya. Pikirannya tertuju pada keberadaan kultivator pedang yang retak dan cacat, kemampuan sandal, dan keterampilan Ishak. Dia melihat teknik pencuri tertinggi juga, tapi dia tidak berlama-lama di sana. Sudah kubilang milikku, kata Raja Elbas. Katakan padaku milikmu. Kau tahu, aku bisa menyerap kemampuan inti dari para kultivator yang membuktikan diri mereka tidak layak atas kekuatan mereka kan? Nuh mulai menjelaskan. Itu berasal dari kekuatan pencuri tertinggi, jawab Raja Elbas. Aku tahu, tidak sulit untuk menghubungkan semuanya setelah melihatnya beraksi. Meskipun persyaratan itu aneh. Kebanyakan kemampuan adalah ekspresi keberadaan seorang ahli, kata Noah sambil mengabaikan Raja Elbas. Pikiranku yang lebih kuat memberiku akses ke aspek hukum yang tepat. Secara teori, aku bisa mencuri aspek dan keberadaan yang sesuai dengan ambisiku dan menggunakannya untuk memperdalam pemahamanku. Ini tidak akan terjadi secara acak seperti di langit dan bumi. Aku berencana untuk melakukannya, membawa peningkatan yang stabil dan konstan pada yayasan saya dengan memburu pakar peringkat 9. Itu mungkin cocok untukmu, Raja Elbas mengungkapkan setelah beberapa saat terkejut. Kamu juga telah berhasil membantu Alexander dengan gelombang mentalmu. Satu hal lagi, tambah Noah. Saya bisa saja membuang aspek atau keberadaan yang saya dapatkan, sehingga saya berpotensi memberikannya kepada Anda semua. Kelahiran Pedang Iblis bab 1937 kemampuan. Raja Elbas tetap diam di depan tawaran menggiurkan itu. Aspek-aspek suatu hukum biasanya mempunyai batas karena hanya mencakup kekuasaan-kekuasaan yang berhubungan langsung dengan setiap keberadaannya. Misalnya, pemahaman Nuh tentang kehancuran sangat dalam, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan naga kematian karena makhluk itu dilahirkan untuk membawa semua hukum yang berhubungan dengan makna sebenarnya. Itu mungkin merugikan kita semua, Raja Elbas segera menyatakan. Ini bisa berhasil untukmu karena keberadaanmu yang unik, tapi setiap peningkatan akan memperlambat perjalananmu.
Selain itu, kamu harus memastikan semuanya tetap terhubung dengan ambisimu dan tidak menyimpang dari jalurmu. Saya tahu risikonya, komentar Noah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Langit dan bumi memiliki pasukan yang terkumpul sepanjang zaman, dan kita tidak bisa berharap pada pedang suci yang lain. Tidak lebih dari pion yang ditakdirkan untuk mati. Menurutmu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki? Kami adalah ahli terbaik yang pernah menjelajahi negeri ini, Raja Elbas dengan bangga mengumumkan. Masing-masing dari kita akan menjadi sekuat 10 orang begitu kita mencapai puncak. Bagaimana jika mereka memiliki ratusan aset yang dapat dibelanjakan? Nuh bertanya. Bagaimana jika mereka terlalu takut dan menendang kita dari langit sebelum kita menjadi bahaya nyata? Apa yang kamu sarankan? Jawab Raja Elbas. Kami selalu tahu betapa sulitnya hal itu. Itu sebabnya kami mendorong batas-batas kami melewati setiap tingkat yang masuk akal. Saya hanya mengatakan bahwa itu mungkin tidak cukup, desah Noah. Lain kali langit dan bumi melemparkan seorang kultivator tingkat tinggi ke arah kita, kita sudah mati. Kita harus lebih baik lagi. Kami berisiko menjadi langit dan bumi dengan rencanamu, keluh Raja Elbas. Itulah intinya, jelas Noah sambil berdiri. Kamu tidak perlu menerima apapun kecuali kamu menganggapnya cocok untuk keberadaanmu. Terlebih lagi, kita tidak akan mengambil jalan langit dan bumi. Mereka membutuhkan banyak hukum untuk menjadi sebuah dunia, tapi kita harus tetap setia pada makna kita yang sebenarnya. Aspek kita adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan potensi kita. Nuh percaya pada kata-kata itu. Dia telah memutuskan untuk mendorong kegelapan halusnya menjadi lebih dari yang awalnya dibangun oleh pusat kekuasaannya karena alasan yang sama. Langit dan bumi terlalu kuat, dan bahkan yang terbaik di antara yang terbaik pun tidak dapat menghadapinya. Kelemahan yang sama yang diyakini Nuh menimpa para sahabatnya. Mereka kuat, sungguh luar biasa, tapi mereka tetap ada. Kelompoknya menghitung 7 ahli setelah Robert meninggal. Mereka mungkin akan menjadi pejuang terbaik yang pernah ada di dunia, tetapi mereka tetap bertahan melawan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Nuh telah mempertimbangkan setiap pilihan, dan kemenangan bisa diraih. Pilihan terbaiknya, kelompoknya akan berhasil membuat langit dan bumi kehilangan banyak kekuatan, terus mengalahkan hukuman mereka, dan menyatukan semua musuh mereka dalam pertempuran grand final. Pandangan lain melihat para penguasa menemukan cara untuk mengabaikan keadilan mereka dan memberikan sesuatu yang terlalu kuat untuk mereka. Noah tidak mau bergantung pada orang lain, tapi dia mengakui kalau dia harus berkompromi. Dia tidak bisa menang sendirian, tapi naga dan monster di luar langit tidak bisa diandalkan. Jika memungkinkan, dia lebih suka mengandalkan rekannya saja, tapi itu berarti mereka harus menjadi lebih kuat dari calon sekutu lainnya. Namun, keberadaan memiliki batasan yang dibangun setiap orang sepanjang perjalanan kultivasinya. Bahkan seseorang seperti Noah merasa kekurangan kekuatan ketika dia berada di depan peringkat ke-9. Yang lain pasti lebih buruk darinya, dan dia tidak bisa mengabaikan masalah itu. Raja Elbas hanya bisa menghela nafas ketika penjelasan Nuh berakhir. Pemimpinnya tidak salah, tapi segalanya terasa terlalu tidak masuk akal. Bahkan jalannya telah berubah menjadi pencarian gila-gilaan untuk sesuatu yang hanya dia lihat sekilas. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kita lakukan, Raja Elbas akhirnya mengumumkan. Menemukan lawan adalah apa yang kami lakukan. Mungkin kami akan menemukan sesuatu yang tidak bisa kami tolak dan bergabung dengan rencana gilamu. Seberapa yakin kamu bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi perjalanan kita? Saya tidak tahu, Noah mengangkat bahunya, dan gerakannya membuat Raja Elbas tidak bisa berkata-kata. Saya hanya mencoba dengan keberadaan Robert, tapi dia tidak masuk hitungan karena dia adalah anak dari materi gelap saya. Saya ingin menguji semuanya setelah mempelajari tentang Hydra, tapi sayangnya. Keluar dan jangan kembali kecuali kamu mempunyai data yang jelas. Raja Elbas berteriak. Ini akan berhasil, janji Noah sambil berjalan keluar ruang pelatihan dan melambaikan tangannya. Raja Elbas menggelengkan kepalanya setelah Nuh akhirnya pergi sendirian. Ia merasa kesal setelah melalui diskusi panjang itu padahal Noah hanya sekedar mengutarakan idenya. Namun, pemikirannya akhirnya tertuju pada proyek mustahilnya, dan dia mendapati dirinya menatap jeli emas itu. Raja Elbas mengandalkan pemahaman yang terkandung di dalam bidang kehidupan untuk melanjutkan eksperimennya. Dia mungkin akan mencapai hasil yang sama jika dia menghabiskan cukup waktu mempelajari undang-undang tersebut, namun proses pertama lebih cepat. Perbedaan dalam hal pelatihan selama ribuan tahun akan sangat besar. Gagasan yang secara naluriah coba ditekan oleh Raja Elbas menyebar melalui pikirannya di beberapa titik. Keberadaannya mungkin tidak cukup untuk meramu energi akhir. Kekuatan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh makhluk sederhana. Noah memasang ekspresi dingin saat dia bergerak menuju ruang pelatihan. Dia tidak membicarakan idenya kepada Raja Elbas secara sembarangan. Pakar tersebut sering membantunya memahami jika ambisinya menyesatkannya. Noah membutuhkan opini kedua, dan dia telah mendapatkannya. Dia hanya perlu membuktikan Raja Elbas sekarang. Noah mencapai area pelatihannya dalam waktu singkat.
Aulanya gelap, diperkuat dengan segala jenis perisai yang bisa dibayangkan Raja Elbas. Itu juga bisa berkembang sesuka hati karena sang ahli telah menyesuaikannya dengan pemahaman Nuh tentang ruang angkasa. Itu pada dasarnya adalah dimensi terpisah yang tidak perlu meninggalkan dunia nyata. Pikirannya sudah memutuskan harus mulai dari mana. Nuh saat ini memiliki 3 teknik asing dalam pikirannya milik pencuri tertinggi, Ishak, dan Sandal. Tampaknya cocok untuk beberapa aspek hukumnya dan makna umum sebenarnya. Secara teori, dia sudah bisa meningkatkan eksistensinya. Lambat dan mantap, pikir Noah sambil duduk di tengah ruang pelatihannya. Sama seperti aku membencinya, Noah punya waktu untuk menguji beberapa proyek sementara teman-temannya pulih, dan dia tidak ragu untuk mendekati ide mendesak itu. Fokusnya terpusat pada kemampuan Sandal, dan fungsinya terungkap dalam pikirannya. Pemahamannya tentang waktu telah lama menjadi cukup baik untuk mempelajari perbedaan hukum yang didekati oleh keberadaannya dan Sandal selama perjalanan mereka. Efek sebenarnya dari kemampuan Sandal melibatkan penghentian waktu di area kecil, sementara pemahaman Nuh berfokus pada pembengkokan waktu. Mereka berasal dari bidang hukum yang sama, tetapi keduanya sangat berbeda. Tetap saja, kemampuan Sandal masih mentah, mendasar, dan Noah bahkan harus menyelesaikannya saat itu. Kemampuan pencuri tertinggi diaktifkan dan menggunakan efeknya pada pemahaman Sandal. Noah dapat mempelajari kekuatan itu dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, tapi semuanya terasa terlalu lemah. Dia hampir tidak menyadari ketika pikirannya melemparkan ide-ide itu ke dalam aspek waktunya. Noah juga tidak merasakan perbedaan setelah penyerapan. Dia mendapatkan ide yang samar-samar, tapi dia harus memperluas pemahamannya untuk membawa kekuatannya ke peringkat ke-9. Fokusnya tertuju pada 2 skill tersisa pada saat itu. Kemampuan pencuri tertinggi melibatkan keserakahan, kelaparan, dan harga diri, sedangkan teknik Ishak akan memengaruhi harga diri dan ambisinya secara keseluruhan. Noah perlu memilih salah satu dari mereka untuk melihat apa yang harus diintegrasikan dengan keberadaannya terlebih dahulu, tetapi bahkan pikirannya tidak dapat menemukan jawaban yang sempurna. Kelahiran Pedang Iblis bab 1938 hasil. Kemampuan pencuri tertinggi terasa seperti pilihan yang jelas dalam proyek Nuh untuk memperdalam aspek hukumnya. Dia tidak akan bisa menggunakan skill mencuri yang sebenarnya selama proses tersebut, tapi dia tidak akan membutuhkannya lagi setelahnya karena itu akan menjadi miliknya. Terlebih lagi, kemampuan suprimtif hanya mempengaruhi aspek hukumnya, bukan ambisi sebenarnya. Keserakahan, kesombongan, dan kelaparan adalah bagian dari makna sebenarnya, tapi bukan fondasinya. Noah lebih memilih untuk mempengaruhi ambisinya hanya setelah mendapatkan sedikit pengalaman dalam prosesnya dan memastikan sekali lagi bahwa semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, mendekati kemampuan Ishak akan jauh lebih mudah setelah dia mendapatkan akses ke keseluruhan pemahaman pencuri tertinggi. Namun, keputusan tersebut memiliki perspektif yang sangat berbeda yang melibatkan kedalaman pemahaman tentang kemampuan tersebut. Ishak hanyalah seorang kultivator peringkat 8 dalam tahap solid yang telah bergabung dengan sistem langit dan bumi. Sebaliknya, pencuri tertinggi adalah monster peringkat 9 yang mampu hidup kembali. Perbedaan antara kekuatan mereka sangat besar, yang pasti akan mempengaruhi prosedurnya, terutama panjangnya. Sejujurnya, Noah bahkan tidak yakin dia bisa menyerap kemampuan pencuri tertinggi ke dalam keberadaannya tanpa mempengaruhi dirinya sendiri karena perbedaan pemahaman. Keserakahan, kesombongan, dan rasa laparnya mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh ambisinya jika dia membiarkan proses tersebut mengubah aspek-aspek tersebut. Dan Nuh tidak ingin berakhir seperti langit dan bumi. Prosedur ini sudah mempunyai risiko yang melekat, dan Noah tidak terkenal karena pendekatannya yang aman. Tetap saja, dia harus memberi batasan pada dirinya ketika menyangkut bagian penting dalam perjalanannya. Satu kesalahan akan menghancurkan jalannya selamanya. Dia akan melihat perjuangan ribuan tahun hancur hanya dalam hitungan detik. Ishak, akhirnya Noah menyimpulkan. Pilihan tersebut tidak terlalu mengganggu Noah karena kemampuan Ishak sangat mirip dengan ambisinya. Mereka tampaknya lahir dari ide inti yang sama. Ambisinya dapat mengumpulkan potensi yang mampu mendongkrak level setiap aspek keberadaannya setelah ia berhasil mencapai prestasi luar biasa. Keberadaan Nuh tidak hanya itu saja. Apalagi jika menyangkut pengaruh yang dapat ia sebarkan di lingkungan dan manfaat yang diterima orang-orang di sekitarnya, namun kemampuan intinya tetap pada pemberdayaan. Ishak serupa. Keberadaannya mendasarkan kekuatannya pada musuh yang dikalahkannya dan menciptakan energi yang dapat meningkatkan sebagian besar serangannya. Ini berfungsi sebagai versi terbatas dari potensi ambisi, dan Nuh menganggap penggabungan keduanya cukup masuk akal. Efek dari dua kemampuan berbeda biasanya akan menghasilkan sesuatu yang lebih rendah daripada kekuatan yang bisa dihasilkan oleh satu teknik superior. Masalahnya terletak pada sifat-sifat yang saling bertentangan di antara keterampilan-keterampilan tersebut. Tidak peduli betapa miripnya mereka, beberapa fitur akan selalu berbeda, dan itu saja akan menimbulkan masalah. Aku ingin tahu seberapa kuat ambisiku setelah ini,
pikir Noah sambil mempersiapkan pikirannya untuk proses tersebut. Noah bahkan tidak perlu memikirkan persiapan yang dibutuhkan pikirannya. Dia telah menyelesaikan begitu banyak eksperimen dan pertarungan mental di lingkungan halus itu sehingga materi gelap hampir bertindak sendiri setelah memasuki pusat kekuatannya untuk memberikan. Prosesnya cukup penting bagi Nuh. Memperdalam aspeknya dan menyerap kemampuan baru hampir menjadi kebutuhan dalam pikirannya. Namun, ambisinya jauh lebih penting, bukan hanya karena ambisinya merupakan inti, landasan, dan ekspresi otentik dari keberadaannya. Potensinya akan memainkan peran penting dalam membuat dantiannya mencapai tingkat yang diinginkan yang melampaui apa yang diinginkan oleh bakat dan akumulasinya. Meningkatkan kualitas kekuatan itu akan memperlambat kemajuannya di masa depan, tetapi itu juga akan memberinya bahan bakar yang lebih kuat yang akan membantu proyek utamanya. Noah mengaktifkan kemampuan suprimtif, namun dia tidak langsung fokus pada skill Ishak. Dia membiarkan materi gelap yang terkumpul di dalam pikirannya meniru sifat cahaya biru dan meningkatkan efeknya. Materi gelap tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Ia bahkan berhasil mengisolasi sifat-sifat dinding mental untuk memastikan prosesnya semulus mungkin. Lagi pula, teknik pencuri tertinggi menargetkan kemampuan, bukan keberadaan. Jadi Noah harus menjaga cahayanya tetap aktif dan menggali lebih dalam apa yang telah dia curi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pemahaman adalah segalanya. Cahaya biru langit menyinari area halus yang diisolasi oleh materi gelap. Keserakahan yang kuat merembes keluar dari sosok Nuh saat konsentrasinya mencapai puncaknya. Bagian dari keberadaan Ishak yang menyebabkan kemampuannya perlahan meleleh dan jatuh ke penghalang materi gelap. Pemahaman murni mencoba menyatu dengan energi Nuh yang lebih tinggi, tetapi ia membiarkannya berlalu dan mencapai lautan mental ke bawah. Noah langsung merasa kepanasan. Dantiannya berputar, keringat muncul di tubuhnya, dan lubang hitam mulai berputar dengan kecepatan penuh. Kesadarannya berjuang untuk melacak apa yang terjadi di lingkungan mental sekitarnya. Seluruh keberadaannya terasa pusing ketika pemahaman mengalir ke dalam ambisi dan harga dirinya. Aspek kebanggaan semakin dalam. Ia memperoleh pemahaman di bidang yang belum pernah dipelajari Nuh karena perasaan itu selalu terkait erat dengan sisi binatang ajaibnya. Sebaliknya, dia mendapatkan kekuatan serupa tetapi berkembang di sisi kultivator murni, yang memberi Nuh pandangan lengkap tentang lapangan tersebut. Tetap saja, keberadaannya terguncang setiap kali pemahamannya jatuh pada ambisinya. Nuh merasakan kekuatan asing menyentuhnya secara mendalam dan memberinya kekuatan saat kekuatan itu mencoba mengubah dirinya. Ishak mendasarkan kemampuannya pada pemberontak sistem langit dan bumi yang terbunuh, sementara Nuh memberinya tujuan yang lebih luas ketika dia mengubahnya menjadi tekniknya. Materi gelap memurnikan pemahaman itu lebih jauh, tetapi sesuatu yang memiliki makna aslinya tetap ada, jadi jelas ia mencoba melawan atau mengubah ambisi Nuh. Namun, Nuh memiliki akses ke pikiran peringkat 9. Lautan mentalnya mulai memancarkan harga dirinya yang kuat dan bertindak sebagai filter kedua untuk pemahaman Ishak segera setelah masalah datang. Kondisi Nuh perlahan menjadi stabil karena keberadaannya berhasil membatasi pengaruh pemahaman Ishak terhadap potensi dirinya. Ambisinya hampir terpecah untuk memberikan lebih banyak ruang pada energi tersebut, dan prosesnya akhirnya berakhir. Nafas dalam-dalam keluar dari mulut Noah saat dia memeriksa tubuhnya setelah dia membuka matanya. Dia baik-baik saja. Sosoknya tidak berubah, keberadaannya juga tetap sama, dan pusat kekuasaannya baik-baik saja. Ia terus merasa pusing, namun perasaan itu datang dari dalam dirinya karena semuanya belum beradaptasi dengan keadaan baru. Noah bahkan memeriksa potensinya. Dia awalnya tetap terkejut ketika melihat bahwa itu telah menyusut, tapi dia dengan cepat memahami alasan di balik kejadian itu. Kekuatannya tidak berkurang. Bahan bakar itu memperoleh keadaan lebih padat yang menunjukkan kemampuan barunya dengan lebih baik. Itu juga lengkap, pikir Noah sambil menggunakan sebagian dari potensinya untuk memberdayakan bongkahan materi gelap di telapak tangannya. Noah mengingat dengan tepat seberapa besar potensi yang dibutuhkan energinya yang lebih tinggi untuk mencapai keadaan padatnya. Jadi dia merasa sangat terkejut saat memastikan bahwa persyaratannya telah berkurang hampir setengahnya. Dia tidak berhasil melipat gandakan efek dari ambisinya, tapi hasil itu sudah luar biasa. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1939 Potensi. Bagian yang sulit telah berakhir. Bagian yang lebih menantang akan segera dimulai. Tetapi Nuh mendekatinya hanya setelah mendapatkan keyakinan pada kekuatan baru dari potensinya. Ujian yang tak terhitung jumlahnya berlalu saat Nuh mulai terbiasa dengan potensi barunya. Kelemahannya lebih parah karena tenaga yang dibawa bahan bakarnya hampir 2 kali lipat, tapi itu tidak membuatnya takut. Prosesnya terutama membutuhkan pikirannya, jadi pemberdayaan pada akhirnya tidak akan terlalu merugikannya karena statusnya yang berada di peringkat 9. Noah menghabiskan sisa waktunya untuk menyempurnakan tiruannya atas kemampuan pencuri tertinggi. Lubang hitamnya juga aneh sebagai pusat kekuatan, sehingga bisa menahan kelemahannya dengan cukup baik, tapi dia ingin tahu persis apa yang dia lakukan.
Ternyata menyalin teknik saja tidak cukup untuk mendapatkan efek yang memuaskan, tapi itu hampir bisa diduga mengingat level pencuri tertinggi. Noah harus meluangkan waktu dan mengutak-atik bengkel untuk membuat diagram yang mampu mengaktifkan mantra yang praktis identik dengan kemampuan ahlinya. Nuh dapat menyelesaikan tugasnya dengan relatif mudah karena dia dapat membiarkan garis-garis itu terbentuk sendiri sementara cahaya kemampuan pencuri tertinggi menyinari garis-garis itu. Dia menggunakan landasan keserakahan, kesombongan, kelaparan, dan ambisi untuk memastikan bahwa versinya akan memiliki fitur yang sama tanpa kehilangan kekuatan. Kekuatan replika tersebut tidak dapat sepenuhnya menandingi teknik pencuri tertinggi, tetapi Noah merasa yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah potensinya diaktifkan. Prioritasnya adalah memastikan bahwa versinya bekerja dengan sempurna dan mengungkapkan makna yang sama, dan dia telah mencapai hasil tersebut. Pencuri tertinggi tidak hanya memiliki keserakahan dalam keberadaannya. Fitur-fitur itu tidak berakhir pada harga dirinya juga. Sang ahli mengungkapkan rasa ingin tahu, kecerobohan, dan aspek-aspek lain yang tidak diinginkan Nuh, atau lebih tepatnya, tidak dapat diterimanya karena takut melanggar hukumnya. Langkah selanjutnya setelah memastikan kekuatan salinannya adalah pembuatan filter yang terbuat dari materi gelap. Nuh harus memastikan tidak ada bahaya yang mengalir menuju keberadaannya. Itu akan menjadikan kemampuan sebagai bagian dari kekuatannya, tapi dia tidak bisa menemukan solusi yang lebih baik. Lebih baik lagi menerapkan filter setelah kemampuannya meleleh daripada mencoba menghapusnya sebelum teknik diaktifkan untuk menghindari sisa dan masalah serupa. Pembuatan filter memakan waktu lebih lama dibandingkan tugas terakhir, namun tahap pengujiannya salah. Membuat membran materi gelap sebenarnya tidaklah sulit. Masalahnya adalah memastikan bahwa itu berfungsi sebagaimana mestinya tanpa mengujinya dengan meleburkan kemampuan pencuri tertinggi. Noah harus membuat beberapa versi salinannya dan mengujinya dengan filter. Setiap teknik yang berbeda mencoba meniru dan menonjolkan fitur-fitur yang dia tidak ingin keberadaannya diserap, jadi semuanya memakan waktu cukup lama. Knight juga harus berpatroli di membran materi gelap di dalam pikirannya untuk memastikan bahwa fitur yang tidak diinginkan tidak mencapai lautan mental. Indra pterodaktil yang tajam dalam hal hukum sangat cocok untuk tugas tersebut, terutama jika ambisinya memberdayakannya. Makhluk itu jelas akan mengalami kekurangan yang parah, tetapi ia bersedia membayar harga tersebut untuk membantu Nuh. Noah akhirnya memulai prosedurnya. Materi gelap menciptakan lingkungan khusus di dalam lingkungan mentalnya sebelum mengaktifkan salinan kemampuannya. Teknik pencuri tertinggi mulai mencair, dan sosok halusnya bahkan muncul di beberapa titik, tapi itu tidak membuat Noah berhenti. Dia merasa cukup yakin monster tua itu akan menyetujui metodenya. Sebagian dari pemahaman yang meleleh berhasil merembes melewati filter sementara sisanya tetap berada di atas materi gelap, memadatkan dan menyimpannya di bagian lain dari lingkungan mental. Sangat disayangkan jika aspek-aspek tersebut dibuang, apalagi beberapa di antaranya sepertinya cocok untuk teman-temannya. Nuh merasakan sensasi panas saat pemahaman mengalir di dalam keserakahan, kesombongan, dan kelaparannya. Prosedurnya tidak menyentuhnya sedalam sebelumnya, tetapi perasaannya kini lebih intens. Ternyata makanan tersebut jauh lebih memuaskan rasa laparnya daripada perkiraan awalnya. Pencuri tertinggi telah membuat hukumnya tampak seperti kekuatan independen yang kadang-kadang lepas dari kendalinya, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Nuh hanya bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal seperti naluri binatang ajaib. Penyerapannya akhirnya mulai melambat. Pemahaman di dalam teknik pencuri tertinggi kini tampak luar biasa ketika dia mencoba menguasainya. Namun membagi proses menjadi beberapa fase hanya akan membuatnya kehilangan sebagian darinya. Ambisinya diaktifkan, dan kekuatan baru menyebar ke seluruh pikirannya, lubang hitam, dan malam. Keadaan baru ini tidak membuat pikiran Nuh sekuat ketika dia menggunakan kegelapan halus, tetapi keadaan itu memenuhi persyaratannya. Konsumsi potensinya bahkan tidak merepotkan, jadi dia merasa yakin untuk menjaga efek tersebut tetap aktif untuk waktu yang lama. Prosesnya berjalan lancar untuk sementara waktu, namun akhirnya muncul beberapa masalah. Pencuri tertinggi itu kuat. Tingkat budidaya peringkat 9 miliknya bukan hanya untuk pertunjukan, dan hal yang sama juga berlaku untuk aspeknya. Kemampuan tunggal yang dia berikan kepada Nuh itu mengandung begitu banyak hal sehingga dia mulai takut akan datangnya perubahan. Prosedurnya telah berjalan beberapa saat ketika masalah itu muncul. Nuh dapat menyela dan mengerjakan apa yang telah diserapnya. Dia telah meniru kemampuan pencuri tertinggi pada akhirnya. Menciptakan sesuatu yang lebih baik tidak akan menjadi masalah bahkan tanpa seluruh pemahamannya. Hal yang sama berlaku untuk keserakahan, kesombongan, dan kelaparannya. Mereka semakin mendalam. Noah sudah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menghentikan segalanya dan menerima apa yang telah diperolehnya. Namun, Noah pernah bermain aman sebelumnya, dan lawannya saat ini hanyalah bayangan dari ahli peringkat 9 yang memiliki aspek serupa. Menghentikan semuanya sekarang hanya akan menunjukkan betapa keberadaannya belum siap untuk tingkat kekuatan itu. Noah memasang ekspresi tegas sementara matanya tetap tertutup.
Potensinya mulai mengalir ke arah keserakahan, kelaparan, dan harga dirinya untuk memberi mereka kesempatan melawan bayangan pencuri tertinggi itu. Kedatangan potensi menghentikan perubahan kecil yang coba diterapkan oleh aspek Supreme Taif. Pemahamannya terus mengalir dengan lancar ke lautan mental Nuh, namun tidak berhasil mengubah apapun lagi. Nuh terus berjalan selama beberapa waktu. Potensinya yang lebih besar dapat membuatnya tetap berdaya lebih lama dari sebelumnya. Dia hampir kesulitan untuk menyadari betapa kuatnya dia dengan prosedur itu, tapi pertarungan melawan kemampuan pencuri tertinggi memastikan dia mendapatkan ide. Perjuangan yang tampaknya berlangsung selama berabad-abad berakhir dengan hilangnya cahaya biru dari dalam kesadaran Nuh. Dia tiba-tiba tidak menemukan targetnya lagi, tetapi pikirannya segera menyadarkannya akan hasil dari prosedur tersebut. Dia telah menang. Aspek-aspeknya telah menyerap pemahaman pencuri tertinggi tanpa berubah. Efek dari potensinya lenyap saat Nuh bersantai. Punggungnya terjatuh karena aset yang terpengaruh oleh ambisinya mulai mengalami penurunan. Dinding mentalnya mencoba bergetar, tapi tampaknya terlalu stabil untuk menjadi mangsa kekuatan itu. Hal yang sama berlaku untuk dunia gelap. Angin kencang materi gelap di dalamnya menjadi liar di beberapa tempat, namun area lain menekannya. Sebaliknya, Knight menangis kesakitan saat tubuh uniknya mulai berubah warna. Kelemahannya sepertinya mendorong pterodaktil ke kondisi di mana ia tidak dapat lagi mempertahankan bentuk materialnya. Noah mendapati dirinya tidak mampu membantu Knight karena pikirannya menjadi bingung setelah kesombongan, keserakahan, dan amarahnya kehilangan kekuatan dan menjadi lemas. Dia hanya bisa menyimpan pterodaktil di dalam lubang hitam dan membiarkan organ menanganinya. Dia perlu istirahat sekarang, tetapi senyum dingin tidak pernah hilang dari wajahnya karena kesuksesannya baru-baru ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1940 rencana. Nuh membiarkan aspek, pendamping, dan pusat kekuasaannya menghilangkan tekanan yang ditimbulkan oleh prosedur tersebut. Dia tidak sabar untuk mempelajari kemampuan barunya dan menyesuaikan serangannya dengan pendalaman keberadaannya, tetapi stabilitas istana mengkhawatirkannya. Belis dan bangunan di sebelahnya adalah item peringkat 9, tetapi Nuh merasa kekuatan bertarungnya telah meningkat sekali lagi. Waktu mengalir dengan cepat ketika semua orang di dalam istana pulih. Nuh memusatkan perhatian pada kekuatannya untuk membiarkan pikirannya memprediksi apa yang dapat dihasilkan oleh pemahaman barunya, tetapi dia tidak menguji serangan apapun. Keberadaannya ingin memiliki pemahaman baru itu dengan benar, dan hanya waktu yang lama dihabiskan untuk mempelajari dirinya sendiri yang bisa menyediakan hal itu. Noah tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama untuk mempelajari keuntungannya dari kemampuan sandal, tapi dia tidak bisa meremehkan perubahan yang dibawa oleh dua teknik lainnya. Itu bukanlah modifikasi sebenarnya, tapi tetap memerlukan pemeriksaan menyeluruh. Prosedur tersebut telah mempengaruhi harga diri, keserakahan, kelaparan, kehancuran, penciptaan, dan ambisinya secara keseluruhan, yang semakin memperdalam dan memperoleh kekuatan baru. Mereka telah menjaga sifat mereka, tetapi Nuh dapat merasakan perbedaannya. Dunia di matanya telah memperoleh makna baru, begitu pula kemampuannya untuk mempengaruhinya. Dia bisa berekspresi lebih banyak, dan batasan sebenarnya masih belum jelas sementara dia menahan diri untuk tidak melakukan serangan uji coba. Para ahli akhirnya mulai menghubungi satu sama lain dan meninggalkan ruang pelatihan mereka. Memulihkan level mereka membutuhkan waktu lama, namun istana telah banyak membantu mereka, akhirnya membawa mereka kembali ke puncaknya. Nuh menemukan dirinya berada di salah satu aula besar di dalam istana pada suatu saat. Teman-temannya membuat lingkaran di lantai setelah duduk dan mengambil anggur untuk menemani pertemuan. Mereka memiliki beberapa topik penting untuk dibahas, dan Noah tidak segan-segan menjelaskan proyeknya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, jelas Wilfred. Saya memahami potensi manfaat di balik proyek ini, kata Stephen, tetapi sisa yang tersisa saja tidak akan cukup. Kita perlu memburu pengikut langit dan bumi untuk berkembang secara signifikan. Itulah rencananya, jawab Noah. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Kita tidak bisa berkembang lebih cepat dari langit dan bumi. Mereka akan selalu menyiapkan serangan balik untuk kita. Kita bisa menghindarinya beberapa kali, tapi menurutku kita tidak akan bertahan lama. Sampai puncak peringkat ke-9 dengan kecepatan seperti ini. Ingatlah bahwa ini adalah pendalaman, bukan perubahan, kata Raja Elbas. Ini tentang mewujudkan versi terkuat dari diri kita sendiri dengan memanfaatkan pengalaman yang tidak bisa ditawarkan dalam hidup kita. Nuh dan Raja Elbas saling bertukar pandang. Kultivator telah mengungkapkan keraguannya pada pertemuan terakhir mereka, tetapi sekarang dia tampaknya telah berubah pikiran. Kita berada di ambang akhir, komentar iblis surgawi sambil menatap minuman keras di cangkirnya. Saya setuju dengan ide Anda, tapi saya tidak bisa menggunakannya. Keberadaan saya tidak mengizinkannya. Itu tidak mengherankan, Noah tertawa sebelum berbalik ke arah teman-temannya yang lain. Anda memiliki aspek yang masuk akal, jadi pada akhirnya kita akan bertemu dengan para ahli yang berbagi pemahaman di bidang serupa. Saya dapat mengambil dan memberikannya kepada Anda,
Tetapi segala sesuatunya harus berasal dari teknik Anda. Saya juga tidak dapat mempengaruhi prosedurnya. Banyak ketika itu harus menjadi bagian dari keberadaanmu. Nuh mengeluarkan sesuatu dari pikirannya untuk membuktikan maksudnya. Keingintahuan biru yang diambil dari teknik pencuri tertinggi muncul di telapak tangannya dan menarik perhatian teman-temannya. Mereka dapat melihat bagaimana energi tersebut dapat secara instan memberikan pemahaman yang mendalam, namun mereka juga dapat merasakan sumbernya. Raja Elbas melihat pemahaman itu selama beberapa detik sebelum mengulurkan tangannya. Dia dan Nuh bertukar anggukan sebelum menyalurkan energi biru itu. Raja Elbas menatap gumpalan biru itu dengan mata ragu-ragu setelah mencapai telapak tangannya, tapi dia menyimpannya sebelum menjadi mangsa rasa penasarannya sendiri. Bagaimana kita bisa menarik pengikut langit dan bumi? Stephen bertanya. Para penguasa pasti akan memahami sesuatu pada suatu saat. Dengan metode yang sama yang telah membawa kita pada level ini, jelas Noah. Kami membuat rencana yang lebih gila setelah rencana sebelumnya berhenti bekerja. Saya yakin kami masih bisa mengeksploitasi binatang ajaib penguasa lama untuk saat ini. Jika gagal, saya akan memikirkan hal lain. Tidak ada yang mengeluh tentang pendekatan itu. Para ahli tidak mempunyai banyak pilihan, jadi terus memberikan dampak pada wilayah yang dilanda badai tetap menjadi satu-satunya rencana yang dapat dilakukan. Satu-satunya harapan mereka adalah lebih banyak taktik yang tersedia setelah kekuatan mereka meningkat. Swordsane tetap diam sepanjang pertemuan. Terobosannya sangat aneh, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan metode pelatihan itu. Selain itu, kepergiannya sudah dekat, jadi rasanya tidak tepat untuk mempengaruhi pertemuan itu. Apakah kita siap berangkat? Nuh akhirnya bertanya, dan pandangan sekilas dari teman-temannya sudah cukup untuk menjawab. Kelompok itu segera meninggalkan istana. Raja Elbas menghubungi penguasa lama untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan rencana ekspansi saat ini sementara semua orang beralih ke rekan peringkat 9 mereka. Kalau begitu, ini adalah perpisahan, Swordsane mengumumkan di depan wajah-wajah yang tersenyum itu. Jangan potong langit di hadapanku, canda Noah. Kalau begitu cepatlah, Swordsane mendengus. Serangkaian penghormatan terjadi, namun sosok Swordsane akhirnya meninggalkan area tersebut dan kembali ke tengah badai. Kelompok ini telah kehilangan aset kuat lainnya. Hanya 5 dari mereka yang tersisa, dan mereka tahu jumlah mereka akan terus berkurang. Langit dan bumi masih sunyi, jelas Raja Elbas setelah percakapannya dengan penguasa lama berakhir. Pengikut mereka sudah mulai muncul di area tertentu, tapi binatang ajaib yang dimodifikasi sebagian besar telah memperluas pengaruhnya. Rencananya berjalan dengan baik. Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan lokasi tersebut? Nuh bertanya. Mereka tampaknya memiliki hukum kacau yang ingin dilestarikan oleh langit dan bumi, jawab Raja Elbas. Apakah kita menghancurkan mereka? Ya, ayo buat mereka kesal, Noah membenarkan, dan kelompok itu tidak ragu-ragu untuk berangkat. Kelima ahli meninggalkan istana saat mereka memasuki badai lagi untuk terbang menuju sasaran tertentu. Mereka percaya bahwa langit dan bumi tidak bisa memberikan hukuman yang pantas saat ini. Tapi itu tidak akan menghentikan mereka untuk mengacaukan rencana mereka. Noah tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua orang tahu bahwa rencananya sedang berjalan. Perburuan pengikut langit dan bumi telah dimulai, dan kelemahan sementara para penguasa adalah peluang sempurna bagi mereka. Mereka bisa menjadi lebih kuat sebelum kesengsaraan berikutnya tiba. Bertahun-tahun harus berlalu sebelum kelompok itu dapat mencapai tujuan mereka. Suatu wilayah aneh di mana badai bertiup pada jalur yang tepat akhirnya terlihat di mata mereka. Hukum yang kacau tampaknya sedang dalam proses pembuatan semacam istana, tetapi Nuh dan yang lainnya tidak repot-repot memeriksanya terlalu lama. Perhatian mereka tertuju pada kecoa terbang yang memenuhi area tersebut dengan pancaran cahaya putihnya. Para penguasa tahu kamu akan datang, suara laki-laki kuno bergema di daerah itu segera setelah kelompok Nuh meninggalkan badai. Tikus selalu mencoba menyerang ketika predator sebenarnya memalingkan muka. 4 ahli dalam tahap gas muncul di atas struktur tidak stabil yang terbuat dari angin kencang dan mengarahkan pandangan percaya diri mereka ke arah kelompok tersebut. Noah dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut saat melihat itu, tapi gelombang dingin dengan cepat menyelimuti sosok mereka. Itu hanyalah pertempuran pertama dari sekian banyak pertempuran yang harus mereka menangkan agar rencana mereka berhasil.